Wah, udah telat. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Pak, Oke, mungkin hari ini saya agak cepat ya, karena saya ada urusan habis ini. Seperti tadi saya sudah bilang, mungkin nanti nyambungnya saya kasih tugas saja mungkin ya. Oke, untuk materi hari ini saya akan bahas secara cepat juga, yaitu subbab pertama Pancasila ya, yang sudah tertulis di OL kalian. Oke, untuk mengawali materi pada hari ini, saya ingin minta pendapat kalian dulu. Bagaimana posisi hukum itu dalam Undang-Undang Pancasila? Ada yang tahu nggak? Karena Pancasila terletak di pembukaan undang-undang, berarti di bawahnya undang-undang berarti Pak. Pendapat lain? harusnya di atas nggak sih? Kalau misalkan di pembukaan tuh. Ya, bagus. Chandra udah baca ya materinya, mungkin. Oke, jadi benar ya, bahwa Pancasila ini terletak pada pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat, yang mungkin sudah sering kali dengar pas waktu upacara. Pokoknya, coba kalian cari dulu deh, kalian pahami, apa sih hubungannya gitu. Nah, oke, mungkin kalian sudah selesai cari ya. Oke, jadi akan saya simpulkan, pokoknya daripada kesimpulannya itu adalah pembukaan UUD ini ingin menyampaikan bahwa Pancasila ini diimplementasikan itu lebih dalam konstitusi kita. Artinya konstitusi kita atau UUD kita ini bergantung pada Pancasila. Nah, Anda bisa simpulin ulang nih dari yang saya bicarakan tadi. Ya Pak, Iya, apa Juli? dengan penjelasan Bapak, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita-cita hukum bangsa Indonesia atau RSID. Oke, bagus ya. Berarti Juli sangat menyimak sekali. Oke, segala peraturan memang Perpu di RI ini dia nggak boleh kacang lupa kulit ibaratnya. Ya, kulitnya itu adalah Pancasila. Berarti isi setiap dari konstitusi kita ini dibuat berdasarkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Selain itu pula, batang tubuh UUD 1945 pun berdasarkan pada Pancasila. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu nih. Mungkin bingung dengan pernyataan saya tadi. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi, Pancasila menjadi cita-cita hukum itu seperti apa ya? Oke, jadi simpelnya itu gini. Misalnya, untuk kelima sila ini pokoknya harus tercapai sesuai dengan Pancasila, cita-cita hukum Indonesia. Contohnya, sila kelima yang bunyi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pemerintah ini membuat kebijakan itu tidak boleh ada kesenjangan sosial gitu. Contoh lagi, di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti Indonesia itu ingin bercita-cita bahwa WNI-nya itu semua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Sudah terjawab ya? Dimengerti, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin yang terakhir ya. Untuk penutup materi kita mungkin saya akan kirimkan sebuah gambar dulu nih, yaitu sebuah diagram berdasarkan ajaran Stephen teori. Saya kirim di kolom chat ya. Apakah udah sampai anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, mungkin saya akan share screen dulu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk mempermudah mengerti konsep diagram ini, saya sudah pecah menjadi 3 bongkahan. Untuk bongkahannya pertama, tadi sudah terjawabkan loh di awal. Ada yang bisa isi nggak? Tentang Pancasila secara formal itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, benar sekali ya. Bongkahan pertama sudah terbuka. Mungkin ada yang ingin menjawab untuk yang kedua? Di batang tubuh. Tubuh. Apa tuh? Batang tubuhnya UUD 1945. Diimplementasikan dalam apa? Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Pak. Maksudnya implementasinya itu bagaimana gitu? Diimplementasikan dalam perpu? Diimplementasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oke, berarti implementasinya bentuk perpu ya? DRI. Oke, yang terakhir mungkin sebelum menutup, sebelum saya untuk pelakunya rakyat. Kenapa tuh? Maksud kamu rakyat melakukan implementasinya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pancasila yang sudah kita bahas tadi ya? Ya, Pak. Oke, baiklah teman-teman, mungkin saya anggap kalian sudah cukup mengerti ya. Mungkin saya akan kasih tugas, seperti tadi sudah saya bilang, saya ada urusan habis ini, jadi saya cepat saja. Oke, makasih teman-teman ya.
atas keaktifan kalian. Saya akan send nanti tugasnya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Aduh, capek banget kuliah. Beberapa hari lagi ujian Pancasila lagi. Mana belum ada materi yang masuk otak. Aduh, nonton TV dulu lah. Selamat malam para penonton, kembali lagi bersama kami dalam acara Perspektif Seputar Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang pengimplementasian Pancasila dalam kebijakan negara bersama dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Chandra dan Jonathan Lee. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Kita masuk saja pada intinya ya. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi. Posisi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai panglima dan dinaungi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya dasar negara kita yaitu Pancasila. Sepanjang tahun ini banyak peristiwa politik yang sudah kita hadapi. Nah, akhir-akhir ini Pak, ada berita yang beredar bahwa kenaikan iuran BPJS semakin memberatkan masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dan apakah tanggapan saudara tentang hal tersebut jika dikaitkan dengan pengimplementasian Pancasila dalam kebijakan negara? Baik, dipersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Chandra untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, kalau dari saya apabila dilihat dari Pancasilanya sendiri dikaitkan dengan kebijakan negara, mungkin manusia atau kita sebagai rakyat Indonesia itu menjadi subjek utama bagi Pancasila. Jadi yang dimana harusnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan atau yang memudahkan bagi rakyatnya di kehidupan sehari-hari lah. Jadi kalau apabila dikaitkan dengan BPJS tadi iuran naik, mungkin jika dilihat dari menengah ke bawah, rakyat menengah ke bawah itu hal itu tidak adil karena tiba-tiba ada kenaikan harga itu sekitar 9.500 mungkin di kelas 3. Hal itu mungkin membuat kaget atau beberapa banyak orang yang tidak terima. Lagi pula pelayanannya juga bagi saya tidak terlalu beda jauh dengan harga sebelumnya, yang dimana tidak maksimal dan penanganannya kurang cepat dan tepat apabila kita memerlukannya. Lalu untuk apa iuran tersebut naik untuk rakyat? Ya seperti saya di kelas 3 tersebut, apabila tidak ada perubahan yang baik di kinerjanya hari makin hari. Gitu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Jonathan? Kalau saya sih setuju, memang benar bahwa penyelenggaraan BPJS saat ini tuh masih belum maksimal. Namun perlu diklarifikasi bahwa sebenarnya itu tidak terjadi ini kenaikan harga. Yang ada adalah penurunan jumlah subsidi yang oleh pemerintah terhadap pengguna BPJS kelas 3. Hal ini menurut saya itu sangat wajar untuk dilakukan, mengingat Indonesia itu saat itu tuh ada di masa pandemi. Kegiatan ekonomi itu lagi mengalami penurunan. Maka pengalokasian dana itu harus dilakukan dengan efisien. Dari sektor lain, banyak masyarakat yang juga mengalami penderitaan akibat pandemi. Ketika terjadi masalah seperti ini, pemerintah itu harus bijak agar dapat mengimplementasi Pancasila dengan baik. Berbicara mengenai sila kedua, yang mana yang lebih manusiawi? Pertama, antara membantu masyarakat miskin membayar BPJS, atau kedua, membantu masyarakat miskin dan berusaha memperbaiki ekonomi nasional. Jika sampai ekonomi jatuh, akan lebih banyak lagi orang Indonesia yang di PHK. Jadi intinya adalah pemerintah wajar untuk melakukan pemotongan subsidi BPJS karena terdapat prioritas yang lebih penting. Mengingatnya terdapat dana itu terbatas. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak.
Hai guys, kembali lagi di seputar Pancasila. Nah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan dari ideologi liberal, komunis, dan Pancasila. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu pengertian dari masing-masing ideologi tadi. Yang pertama, ideologi liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki individu dalam berbagai aspek kehidupannya. Contoh negara yang menganut ideologi liberalisme adalah negara Prancis dan Jerman. Yang kedua adalah ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah paham di mana aset dan modal suatu negara itu harus dimiliki bersama. Jadi tidak ada yang kaya sendiri ataupun perusahaan swasta tidak ada. Contoh negara yang mengandung ideologi ini adalah Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini adalah paham yang mengandung nilai, norma, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, ideologi ini hanya dianut oleh bangsa Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih perbedaan dari ketiga ideologi tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita simak. Aku mau ke Kiara. Sudah, kita mau ke gereja. Oke, semangat di mana ya? Iya, kamu juga. Dadah. Guys, hari Minggu mau jalan-jalan nggak? Oh, jangan-jangan. Ya, begini. Minggu. Kayaknya nggak bisa ya, apa di pada? Aku juga ibadah. Aku juga. Emangnya kamu nggak ke gereja, Chan, atau ibadah? Oke banget sih. Nggak gitu sih, Tes. Ada aku emang nggak pulang atau apa-apa. Guys, setelah aku hitung-hitungnya sepertinya pada setuju liburan ke Bali. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih Labuan Bajo sedang hype sih. Kalau Labuan Bajo ini kan alamnya juga bagus. Terus kita juga belum pernah ke sana. Nah, setuju aku sama Matthew. Daripada ke Bali, bosen. Tapi ini aku sedang cari-cari kan tiket ke Labuan Bajo. Nah, tiketnya tuh mahal, terus biaya hidupnya juga lebih mahal daripada Bali. Coba kalian lihat. Bener tuh kata Tessa, aku juga dengar dari temanku kalau Labuan Bajo mahal. Tapi kalau kalian nggak mau menyesal sih, kan kapan lagi kita liburan kan? Kan ke Bali udah sering. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kalian mau ke Labuan Bajo. Ya, daripada bosen. Aku juga setuju deh ke Labuan Bajo. Aku juga setuju Labuan Bajo. Gas. Chandra, Tessa, sini. Kalian berdua. Nih. Kalian tuh 3 orang ini. Muhammad, Domen, Arif, Budi. Enggak, baca mereka ngapain? Hanya berkerugian 5M. Pokoknya kalian harus keluarin 3 orang ini. Nggak bisa dong, Pak. Kayak gitu. Kenapa? Mereka kan udah lama di sini, Pak. Terus salah satu dari mereka pernah jadi mentor saya sebelumnya. Bantu. Mau kalian yang pecat atau mereka yang pecat? Dengan menjadikan saya pemimpin, saya akan mensejahterakan semua pegawai yang ada di perusahaan. Dengan memilih saya menjadi pemimpin, saya yakin perusahaan ini akan maju. Berdasarkan hasil voting, kami putuskan Tessa menjadi pemimpin berikutnya di perusahaan ini. Nah, gimana nih? Kalian sudah tahu perbedaannya belum? Nah, kalau kita simpulkan nih teman-teman, ideologi Pancasila itu menjunjung tinggi demokrasi dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau ideologi liberalisme itu lebih ke menjunjung tinggi terhadap penghargaan atas HAM, demokrasi, dan membebaskan pengikutnya untuk beragama ataupun tidak beragama. Sedangkan kalau ideologi komunis, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan dan otoriter. Nah, itulah beberapa perbedaan dari ketiga ideologi yang ada di dunia. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, komen di bawah ini, dan tentunya subscribe channel kita. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin nih belum tahu tentang perbedaan dari ketiga ideologi yang ada di dunia. Sekian dari kami, tim seputar Pancasila. Sampai jumpa di video selanjutnya.